Tante, maaf ya, aku nggak sengaja menabrak mobil tante. Apa? Kamu jangan bergerak. Diam aja kamu di situ. Aku segera ke sana. Duh, mobil sudah diparkir baik-baik. Kenapa masih bisa diserempet sih? Nek, aku benar-benar tidak sengaja. Berapa harga mobil ini? Aku akan mengganti rugi ke nenek. Nah, mobil ini mahal. Apa kamu sanggup untuk mengganti ruginya? Nek, maafin aku, Nek. Aku punya uang jajan segini. Ini uang jajanku hari ini. Aku kasih ke nenek, bisa nggak? Liontin Gio ini kok persis sama dengan yang dipakai anakku di lehernya ya? Nah, apa Liontin Gio ini milikku? Ini pemberian mamaku dari kecil. Nenek tahu. Enggak. Nah, uangmu ini nggak cukup untuk ganti rugi. Panggil mamamu sekarang ke sini. Mamaku sedang bekerja keras. Aku punya tenaga yang kuat. Nenek bisa suruh aku angkat barang atau kerja. Jangan panggil mamaku ya. Nggak bisa. Kamu harus panggil mamamu ke sini. Kalau nenek lapor polisi, mereka juga pasti panggil mamamu. Jangan lapor polisi. Aku akan telepon mama sekarang. Halo Ma, ada apa Ma? Nah, aku baru saja melihat anak yang memakai kalung dengan liontin giok di lehernya yang sama persis dengan yang kamu pakai. Apa Ma? Ini beneran Ma? Sepertinya dia itu sudah punya anak dan kehidupannya tidak terlalu baik. Ma, Mama sekarang ada di mana? Mama dari tempat parkir seberang kantor kita. Oke Ma, Mama jagain dia Ma ya. Jangan biarkan dia kemana-mana ya Ma. Oke. Niko, kamu nggak apa-apa? Kamu buat mama khawatir ya? Tante, maafkan aku. Anak ini ceroboh telah menggoreskan mobilmu. Berapa yang harus kami ganti? Kami akan membayarnya. Nona, liontin giok yang dipakai anakmu ini milikmu. Iya, milikku. Liontin giok ini pemberian dari seseorang yang sangat berharga bagiku. Dia bilang kalung ini bisa melindungi aku agar aku selalu aman. Tante, aku tahu mobilmu itu sangat berharga, tapi aku benar-benar nggak bisa memberikan kalung giok ini kepadamu. Berapa yang harus kami ganti? Kalau aku tidak bisa membayarnya sekarang, aku akan buat surat perjanjian hutang. Anggap saja aku meminjam padamu. Boleh kan? Nona, bukankah kamu bilang liontin itu sangat berharga? Dan kamu bilang juga bahwa orang itu sangat penting buatmu. Tapi kenapa kamu malah menikah dengan orang lain? Hah? Ma, Anakku? Mama kan capek. Mama pulang istirahat aja. Baiklah. Kak, berapa yang harus kami ganti untuk mobil ini? Kami akan membayarnya. Kamu nggak kenal aku lagi Sandra? Ini aku Kak King. Aku King Kevin. Kak King, aku punya kabar baik buat kamu. Sandra, kok kebetulan sekali aku juga punya kabar baik buat kamu. Benarkah? Kalau gitu kamu dulu aja yang ngomong. Baiklah, sepupuku namanya Revin. Dia ada di kota sekarang. Dia sudah mencarikan pekerjaan buat aku. Katanya sebulan gajinya bisa puluhan juta. Dan sebentar lagi aku akan pergi ke kota bersama dia. Secepat itu ya? Tapi kamu perginya lama nggak? Kalau itu aku belum bisa pastikan berapa lamanya. Tapi kamu jangan khawatir Sandra. Begitu aku bisa menghasilkan uang yang banyak, aku akan pasti pulang ke kampung ke rumahmu untuk melamar kamu. Oh ya Kak King.
Ini aku ada uang hasil menjual sayuran dan berjual ayam selama bertahun-tahun. Kamu ambillah semuanya. Oh iya, ini juga masih ada. Kamu ambil aja semuanya. Biaya hidup di kota mahal. Jadi kamu belilah pakaian dan makanan yang layak buat kamu ya. Terima kasih ya Sandra. Oh ya, aku punya 2 buah liontin giok peninggalan nenekku. Katanya kalau kita memakainya, ini akan membawa keselamatan pada diri kita. Satu buat kamu ya sayang, dan satu lagi buat aku pakai. Ketika aku jauh dari kamu, aku nggak berada di sisi kamu. Kamu anggap aja aku selalu dekat dengan kamu, ya. Iya, aku akan pakai setiap hari. Dan aku akan menunggu kamu pulang. Aku pergi dulu ya. Sandra, kamu ingat ya? Aku pasti pulang ke rumah untuk melamar kamu. Iya, aku pasti akan menunggumu di rumah sampai kamu kembali. Kak King Kevin. Kak King, nggak kerasa ya, 10 tahun berlalu, udah lama nggak berjumpa. Iya, sudah lama kita tidak berjumpa. Sudah bertahun-tahun. Selama ini, kamu kemana aja? Kak King, setelah kamu pergi, 6 tahun nggak ada kabar sama sekali. Aku mengkhawatirkanmu, jadi aku pergi ke kota untuk mencarimu. Tapi aku tidak punya pendidikan yang baik, jadi aku tidak bisa mendapatkan kerja apa-apa. Aku hanya bisa menjadi pekerja tukang sapu bersih-bersih. Selama bertahun-tahun ini, aku mencari kamu dari jalan ke jalan, menyapu dari gang ke gang. Aku berharap bisa bertemu kamu suatu saat nanti, tapi tidak disangka dalam sekejap 10 tahun berlalu. Kamu pernah ke kota untuk mencari aku. Sepertinya takdir mempermainkan kita dan kita tidak berjodoh. Kamu lihat aja, anakmu aja sudah sebesar ini. Tapi kamu salah paham. Kamu ingat nggak? 10 tahun yang lalu, aku mau memberikan kamu kabar baik. Kabar baik itu adalah... Sandra, kamu ngapain di sini? Kamu nggak lihat toilet kantor itu masih kotor? Cepat bersihin sekarang. Baik-baik. Saya akan segera pergi. Riko, kamu tunggu di sini sebentar ya. Mama pergi sebentar, nanti Mama kembali. Adik kecil, kamu namanya siapa? Nama aku Niko Menanti. Nama kamu cukup unik ya, Niko Menanti. Mama bilang itu untuk menanti Kak King Kevin kembali. Niko, kamu tahun ini umurnya berapa? 10 tahun. Direktur King, maaf mengganggu waktunya sebentar. Sekretaris Aura, ada apa kamu mencari aku? Perusahaan kita memenangkan tender senilai 10 miliar dan selanjutnya saya akan mengatur jadwal pertemuan Anda dengan para pimpinan. Baiklah, kamu segera aturkan ya. Baik, Direktur King. Kak King, Sandra, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan kamu. Nggak nyangka ya, kamu juga melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat berbakat seperti Niko ini. Mama, ini beneran papaku. Aku beneran punya papa. Iya, Nak. Sandra, aku tidak akan berpisah dengan kamu lagi. Dan aku tidak akan membiarkan kamu dan Niko menderita lagi. Tapi Kak King, kamu sudah sukses dalam karir dan juga sudah menjadi bos besar. Sedangkan aku hanya tukang sapu jalanan. Aku nggak pantas sama kamu. Mana ada yang pantas atau tidak pantas?
Sandra, kamu layak mendapatkan yang terbaik di dunia ini bersama Niko.